Hai semuanya, video kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana China mengubah kota kecil menjadi rumah teknologi bagi dunia. Kita juga akan melihat bagaimana peternakan kelinci menyuntikkan ribuan liter sperma untuk memperbanyak kelinci. Tidak hanya itu, Mimin juga akan mengajak kalian untuk melihat peralatan militer terbaru China, yaitu pesawat tempur generasi ke-6 yang buat Barat Sok. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe, dan like video ini. Hai semuanya, video kali ini Mimin akan mengajak kalian, untuk menjelajahi salah satu kota yang menjadi rumah bagi teknologi di Cina, yaitu Shenzhen. Terletak di Provinsi Guangdong, Shenzhen telah berubah dari desa nelayan kecil menjadi pusat teknologi terkemuka dunia, sering dijuluki lembah silikon China dengan populasi melebihi 14 juta dan ekosistem inovasi yang dinamis. Kota ini merupakan rumah bagi raksasa teknologi seperti Huawei, Tencent, dan DJI. Bersama lebih dari 14.000 perusahaan teknologi, 2 kali lipat dari 7.000 perusahaan di Silicon Valley, Shenzhen tidak hanya memimpin Cina dalam inovasi, tetapi juga membentuk tren global melalui robotika canggih, pemodelan digital perkotaan, dan ekspor teknologi, sehingga menjadikan dirinya sebagai ikon masa depan perkotaan cerdas. Shenzhen memasuki era baru dengan layanan robotik mutakhir, yang ditandai dengan dibukanya toko robot 6G pertama di dunia, pada akhir Juli tahun 2025, toko ini tidak hanya menjual robot, tetapi juga menawarkan perawatan peningkatan, dan pemrograman untuk individu maupun bisnis. Di zona robotik baru Shenzhen, pengunjung dapat merasakan layanan unik seperti pijat robot, terapi akupuntur otomatis, dan robotika penuh yang memproses resep dalam waktu kurang dari 2 menit. Inovasi-inovasi ini menempatkan Shenzhen jauh di depan kota-kota Amerika, seperti Boston, di mana robot layanan sebagian besar masih terbatas pada penelitian, atau aplikasi medis terbatas. Pada tahun 2024, industri robotika layanan Shenzhen menghasilkan pendapatan $2 miliar, dengan lebih dari 500 robot yang digunakan di hotel, restoran, dan rumah sakit di seluruh kota. Salah satu teknologi perintis Shenzhen adalah model digital perkotaannya, simulasi virtual seluruh kota untuk mengelola lalu lintas, lingkungan dan sumber daya, diluncurkan pada tahun 2018. Model ini mengurangi emisi lalu lintas perkotaan sebesar 25% pada tahun 2024, sebuah pencapaian yang signifikan dibandingkan dengan Los Angeles, yang hanya mencapai pengurangan sebesar 10% dalam periode yang sama. Sistem ini menggunakan data dari 20.000 sensor, dan 2 juta kamera untuk memantau lebih dari 1.500 mil jalan, memprediksi kemacetan dan menyesuaikan arus lalu lintas secara real-time. Misalnya di distrik Nan, model digital memangkas waktu tempuh bobot di persimpangan utama, dari 120 detik menjadi 80 detik, sehingga menghemat jutaan jam perjalanan setiap tahunnya. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas udara, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan energi dan air, mencapai penghematan sumber daya sebesar 15% dibandingkan dengan metode tradisional. Shenzhen juga memacu inovasi teknologi dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap tahun kota ini mendaftarkan lebih dari 2.000 paten, terkait kecerdasan buatan, 2 kali lipat dari 1.000 paten di Silicon Valley. Inovasi-inovasi ini berkisar dari algoritma manajemen lalu lintas, hingga perangkat lunak kendali robot, yang memperkuat status Shenzhen sebagai pusat penelitian dan pengembangan global. Pada tahun 2023, kota ini menginvestasikan 7% dari PDB-nya, setara dengan 30 miliar dalam penelitian dan pengembangan, melampaui alokasi produk domestik bruto California sebesar 3%. Hal ini telah menarik lebih dari 1.000 perusahaan rintisan teknologi setiap tahunnya, mulai dari kecerdasan buatan, hingga internet untuk segala hal, menciptakan ekosistem inovasi dinamis yang masih terus diupayakan, untuk ditiru oleh kota-kota Amerika seperti Seattle. Di luar China, Shenzhen memimpin dalam mengekspor teknologi kota pintar, ke kawasan berkembang, khususnya Afrika. Perusahaan seperti Huawei dan ZTE yang berpusat di Shenzhen, telah menerapkan sistem lalu lintas pintar dalam jaringan generasi kelima, di kota-kota seperti Lagos, Nigeria dan Nairobi, Kenya. Misalnya pada tahun 2023, Huawei membantu Lagos menerapkan sistem pemantauan lalu lintas pintar,
mengurangi waktu kemacetan di persimpangan utama hingga 20%. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan kedudukan Shenzhen di dunia, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dengan ekspor teknologi senilai 5 miliar dolar pada tahun 2024. Sementara itu perusahaan-perusahaan Amerika berfokus terutama pada pasar domestik atau Eropa, meninggalkan celah di kawasan seperti Afrika, dengan cepat diisi oleh Shenzhen. Shenzhen memperoleh pengakuan internasional menduduki peringkat kedua dalam Indeks Kota Cerdas Global 2023, melampaui San Francisco di peringkat kelima, dengan investasi sebesar 12 miliar dolar dalam infrastruktur pintar. Dari tahun 2018 hingga 2023, Shenzhen tidak hanya menjadi pusat teknologi Cina, tetapi juga pelopor dalam revolusi perkotaan global, dari robot yang melayani hotel, hingga model digital yang mengurangi polusi. Shenzhen menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah kota menjadi lambang inovasi. China tidak hanya membangun kota pintar, tetapi juga memetakan strategi jangka panjang untuk membentuk masa depan perkotaan global. Dengan rencana dari 2026 hingga 2030, negara tersebut berencana untuk menginvestasikan 300 miliar dolar dalam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan blockchain, dan jaringan 6G, 3 kali lipat dari proyeksi investasi 100 miliar dolar oleh Amerika Serikat dalam periode yang sama. Sasarannya adalah agar 70% penduduknya, setara dengan hampir 1 miliar orang tinggal di kota pintar pada tahun 2035, jauh melampaui perkiraan Amerika Serikat sebesar 50%. Strategi ini berfokus pada pengintegrasian teknologi kembaran digital dan internet untuk segala hal ke dalam setiap aspek perkotaan, dari manajemen lalu lintas hingga distribusi energi, menciptakan kota super pintar yang beroperasi sebagai ekosistem digital yang mulus. China memimpin dunia dalam inovasi teknologi, memegang 60% paten internet global yang terdaftar pada tahun 2023, dibandingkan dengan hanya 25% oleh Amerika Serikat. Inovasi-inovasi ini tidak hanya melayani kota-kota seperti Shenzhen dan Song, tetapi juga mendukung proyek-proyek internasional, khususnya melalui inisiatif Sabuk dan Jalan. China telah menandatangani 50 perjanjian dengan negara-negara dari Afrika hingga Asia Tenggara, untuk menerapkan teknologi kota pintar, seperti sistem lalu lintas cerdas di Addis Ababa, Ethiopia, yang mengurangi waktu perjalanan hingga 15% pada tahun 2024. Proyek-proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi China sebagai pemimpin dalam urbanisasi cerdas. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Berikan masukan kalian pada kolom. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Dulunya dianggap sebagai bencana ekologi, kelinci kini telah menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi pertanian modern. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa dekade menghancurkan tanaman dan ekosistem alam. Namun produksi cepat mereka telah memungkinkan model pertanian berkelanjutan, yang menghasilkan 10.000 hingga 50.000 kelinci komersial setiap tahunnya, untuk memenuhi permintaan global akan makanan yang bersih, dan berkualitas tinggi. Sekarang mari kita jelajahi peternakan kelinci modern ini. Peternakan ini dirancang mengikuti model modern, menggabungkan teknologi pintar, untuk mengoptimalkan lingkungan hidup untuk kelinci selama pertumbuhannya dan siklus penggemukan. Dari luar, sistem perumahan tertutup sepenuhnya, dengan atap terisolasi dan ventilasi otomatis, memastikan suhu yang stabil sepanjang tahun. Di dalam, terdapat 8 ruang fungsional, yang dibagi menjadi 10 modul. Sistem FAW mengalirkan udara melalui hisapan dan hembusan, memastikan lingkungan tetap berventilasi baik, bersih, kering, dan bebas bau. Penangkaran kelinci di peternakan dilakukan melalui 2 metode, yaitu perkawinan alami dan inseminasi buatan. Pada perkawinan inseminasi buata, sperma jantan diperiksa kualitasnya secara ketat, sebelum dimasukkan ke betina menggunakan teknik laboratorium, memastikan tingkat keberhasilan perkawinan yang tinggi, dan menjaga stok pembiakan yang stabil dan berkualitas tinggi. Setelah kawin,
Kelinci betina akan hamil, kehamilan selama sekitar 30 hingga 32 hari sebelum melahirkan. Sepanjang proses melahirkan, sarang dilapisi dengan bahan bersih, serbuk gergaji kering untuk menahan panas, menyerap kelembaban dan memberikan rasa aman bagi induk kelinci. Anak-anak kelinci tinggal bersama induknya, selama kurang lebih 25 hingga 28 hari, anak-anak kelinci terus menyusu pada induknya, dan disimpan bersama-sama dalam kandang yang sama. Mulai bulan kedua, kelinci memasuki tahap pematangan dan diberi makan senyawa kaya nutrisi, pakan ternak per pon yang dilengkapi dengan pasokan air bersih terus-menerus, melalui sistem minum otomatis, secara paralel buah-buahan dan sayuran segar ditambahkan secara berkala, ke dalam makanan mereka, untuk menyediakan vitamin alami, mendukung pencernaan dan menjaga kelinci tetap sehat, dan tumbuh dengan cepat. Untuk memastikan nutrisi yang optimal, sayuran berdaun hijau seperti kangkung, bayam, dan bok choy, diperkenalkan dalam jumlah sedang. Sayuran ini tidak hanya memperkaya makanan kelinci dengan serat dan mineral penting, tetapi juga membantu menjaga kesehatan usus dan mencegah masalah pencernaan. Tahap pemberian pakan berlangsung dari bulan kedua hingga keempat, sebelum kelinci mencapai berat target untuk dipasarkan. Ketika beratnya mencapai 2,2 hingga 2,5 kg, sekitar bulan keempat, kelinci dianggap sudah dewasa sepenuhnya dan siap dipanen. Kelinci kemudian dipindahkan ke area pemeriksaan akhir, sebelum dikirim ke pabrik pengolahan, mengikuti prosedur loop tertutup. Kelinci digantung pada kait khusus di area pemrosesan, di mana prosedurnya diawasi secara ketat oleh tim staf yang terlatih secara profesional. Sistem konveyor otomatis mengangkut kelinci ke area di mana bulu dan bagian yang tidak dapat dimakan dihilangkan. Di sini seluruh proses dilakukan pada jalur produksi loop tertutup, dari pemisahan kulit hingga pemisahan organ internal. Di antara organ-organ internal, ginjal yang kaya nutrisi dipisahkan untuk penanganan khusus, sesuai dengan kebutuhan spesifik. Bangkai kelinci kemudian melewati langkah-langkah pengolahan utama, termasuk pembilasan air dingin, pemeriksaan kebersihan permukaan, diikuti dengan pengeringan, dan penyimpanan di lingkungan suhu yang terkendali. Pekerja melakukan pemeriksaan awal pada setiap bangkai, dengan hati-hati membuang tulang, dan memangkas lemak berlebih, untuk memastikan daya tarik visual dan kualitas produk. Daging kelinci kemudian segera dikemas vakum dalam berbagai ukuran porsi, untuk memenuhi permintaan pasar yang beragam. Masing-masing kemasan diberi label jelas berisi informasi tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa sebelum ditempatkan dalam penyimpanan dingin, atau dikirim ke saluran distribusi. Dengan selaras dengan tren konsumsi modern, daging kelinci makanan yang bersih, rendah lemak dan tinggi protein, menjadi semakin populer di pasaran karena nilai gizinya yang tinggi, dan kesesuaiannya untuk berbagai diet sehat. Bagi teman-teman yang sudah pernah mencicipi daging kelinci, tolong beritahu kami pada kolom komentar seperti apa aroma dan rasanya. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Pada tanggal 26 Desember tahun 2024, langit di atas Chengdu, China, menjadi saksi tonggak penting dalam sejarah penerbangan militer. Sebuah prototipe pesawat tempur dengan kode 36.01, melakukan uji terbang perdananya. Ini adalah J-36, pesawat tempur generasi ke-6 yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Corporation, bagian dari Aviation Industry Corporation of China, dengan panjang 75 kaki, lebar sayap 62 kaki, dan berat lepas landas maksimum mencapai 55 ton. J-36 bukan hanya pesawat tempur terbesar yang pernah diproduksi oleh China, tetapi juga simbol ambisi bangsa,
untuk memimpin dunia dalam teknologi penerbangan. Teknologi ini tidak hanya menunjukkan inovasi yang luar biasa, tetapi juga mengungkap visi Cina yang berwawasan ke depan, dalam membentuk masa depan peperangan udara. Munculnya J-36 menandai era baru dalam industri penerbangan militer, dengan fitur-fitur unggulannya, mulai dari kemampuan siluman dan kinerja mesin, hingga integrasi kecerdasan buatan. Pesawat ini akan mengawali babak baru dalam operasi udara dan laut modern. Kemajuan ini menimbulkan pertanyaan kritis, tentang bagaimana teknologi penerbangan generasi ke-6, akan mengubah cara negara menunjukkan kekuatan udara dalam dekade mendatang. Tetaplah menonton karena Mimin akan mengajak Anda, menjelajahi teknologi inovatif pesawat J-36, yang akan membentuk kembali lanskap teknologi militer global. J-36 milik China merupakan lompatan maju yang monumental dalam teknologi siluman, dengan desain yang dioptimalkan untuk menghindari sistem radar paling canggih. Pesawat ini menggunakan konfigurasi sayap terbang tanpa ekor, yang menampilkan bentuk sayap delta ganda, dengan struktur seperti berlian, sehingga menghilangkan sepenuhnya permukaan vertikal seperti sirip ekor, atau penstabil vertikal. Permukaan ini biasanya menghasilkan pantulan gelombang radar yang kuat, namun dengan J-36 penampang radar atau RCS berkurang ke tingkat yang sangat rendah, diperkirakan di bawah 0,5 kaki, dibandingkan dengan F-35 milik Amerika, yang memiliki RCS sekitar 1 kaki persegi. J-36 mencapai kemampuan siluman yang unggul, membuatnya hampir tak terlihat oleh sistem radar X-band dan S-band modern, baik radar darat maupun radar udara. Untuk mencapai tingkat siluman ini, J-36 dilapisi dengan bahan penyerap radar, atau RAM di seluruh badan pesawat, dari hidung hingga tepi sayap. Lapisan ini dikombinasikan dengan cat khusus, menyerap dan menyebarkan gelombang radar, meminimalkan sinyal yang dipantulkan kembali ke sumbernya. Saluran masuk udara mesin yang diposisikan pada kedua sisi perut pesawat, dan pada tulang belakang atas di belakang kokpit, dirancang dengan bentuk melengkung untuk melindungi aliran udara, dan mengurangi tanda-tanda termal. Knalpot mesin juga dirancang untuk menyebarkan gas buang panas, sehingga membatasi deteksi oleh sensor inframerah. Rincian yang diamati dari gambar uji terbang di Chengdu, pada akhir tahun 2024 lalu, menunjukkan perhatian cermat, terhadap pengoptimalan kemampuan siluman yang komprehensif. Luas sayap J-36 yang berukuran 2150 kaki memberikan keseimbangan antara kapasitas muatan, dan kinerja aerodinamis, dengan panjang 75 kaki dan lebar sayap 62 kaki. Desain sayap delta ganda memungkinkan pesawat menjaga stabilitas selama penerbangan supersonik, mulai dari Mach 1,8 hingga 2,0, dengan sayap dibuat dengan sudut sapuan yang bervariasi, mengurangi hambatan di wilayah transit, memastikan kinerja optimal saat beralih dari kecepatan subsonik ke supersonik. Hal ini sangat penting bagi J-36, untuk mempertahankan kecepatan tinggi tanpa meningkatkan tanda radar. Faktor kunci dalam misi pengembangan desain siluman J-36 merupakan puncak penelitian bertahun-tahun di Chengdu Aircraft Corporation. Insinyur memanfaatkan simulasi komputer canggih, untuk menyempurnakan bentuk aerodinamis, ditambah dengan pengujian di terowongan angin modern, untuk memverifikasi kinerja siluman dan stabilitas penerbangan. Fitur yang menonjol adalah penggunaan permukaan kontrol terintegrasi pada J-36, mengganti sirip ekor tradisional yang dikelola oleh sistem avionik canggih. Permukaan ini dikombinasikan dengan teknologi vektor dorong, memungkinkan pesawat mempertahankan stabilitas, dan kemampuan manuver tanpa struktur vertikal, sehingga mengatasi tantangan teknis signifikan dalam desain pesawat tanpa ekor. Teknologi siluman J-36 diperluas untuk melawan sistem deteksi lain, seperti sensor inframerah dan elektrooptik. Material komposit canggih yang digunakan dalam struktur rangka pesawat, tidak hanya mengurangi bobot, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap panas, memastikan kinerja dalam kondisi yang keras. Desain ini mencerminkan investasi besar Cina, dalam penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan pesawat tempur,
yang mampu beroperasi secara efektif di lingkungan pertempuran yang kompleks, dengan konfigurasi tanpa ekor dan teknologi material yang canggih. J-36 tidak hanya merupakan keajaiban teknik, tetapi juga meletakkan dasar bagi generasi pesawat tempur masa depan, yang siap menghadapi sistem pertahanan udara tercanggih. Sistem mesin membentuk inti dari setiap pesawat tempur, dan dengan J-36 China telah meningkatkan teknologi ini ke tingkat yang belum pernah terjadi, sebelumnya menghadirkan kekuatan dan fleksibilitas yang tak tertandingi. J-36 dilengkapi dengan konfigurasi 3 mesin yang unik, desain yang jarang terlihat pada pesawat tempur modern. 2 mesin diposisikan di kedua sisi perut pesawat, dengan pemasukan udara yang dioptimalkan untuk menyediakan aliran udara yang stabil, sementara mesin ketiga terletak di tulang belakang atas di belakang kokpit, yang memiliki pemasukan udara khusus. Daya dorong total sistem ini diperkirakan berkisar antara 40.000 hingga 45.000 pon gaya, memasok daya yang diperlukan bagi J-36, untuk menjalankan misi yang memerlukan kecepatan tinggi, dan jangkauan operasional yang luas. Keunggulan utama sistem mesin J-36 adalah kemampuan jelajahnya yang memungkinkan pesawat mempertahankan kecepatan supersonik, mulai dari Mach 1,8 hingga 2,0, tanpa bergantung pada afterburner. Hal ini menghasilkan penghematan bahan bakar sebesar 20 hingga 30%, dibandingkan dengan mesin yang terus-menerus menggunakan afterburner, memperpanjang daya tahan tempur, dan meningkatkan efisiensi untuk misi jarak jauh. Mesin tersebut mungkin merupakan versi terbaru dari WS-15 yang dikembangkan oleh China, dirancang untuk beroperasi secara andal pada kecepatan subsonik dan superionik, menawarkan fleksibilitas optimal. Sistem kendali dorong yang canggih memastikan keseimbangan di antara ketiga mesin, mempertahankan kinerja, bahkan dalam kondisi penerbangan yang rumit. J-36 juga diperkirakan akan menggabungkan teknologi mesin siklus, gabungan berbasis turbin yang biasa disebut TBCC. Desain ini memungkinkan mesin pusat mengoptimalkan kinerja pada kecepatan supersonik, sementara dua mesin luar beroperasi lebih efisien pada kecepatan subsonik. Kombinasi ini memungkinkan J-36 untuk bertransisi dengan mulus, antara rezim penerbangan dari lepas landas dan mendarat ke fase penerbangan kecepatan tinggi. Teknologi ini memerlukan integrasi rumit antara perangkat keras dan perangkat lunak, kontrol dengan algoritma yang mengoptimalkan aliran dan daya dorong udara. Untuk memastikan kinerja yang konsisten, pengujian yang dilakukan Chengdu pada awal tahun 2025, menunjukkan kemampuan sistem mesin untuk mempertahankan kinerja dalam berbagai kondisi penerbangan. Redundansi yang disediakan oleh konfigurasi 3 mesin merupakan keuntungan yang signifikan. Jika terjadi kegagalan suatu mesin, 2 mesin lainnya mampu menopang operasi pesawat, menjamin keselamatan dan penyelesaian misi. Sistem manajemen mesin menggunakan teknologi elektronik canggih, dengan sensor dan pengontrol waktu nyata, yang memantau dan menyesuaikan daya dorong, untuk meminimalkan risiko ketidakseimbangan. Hal ini sangat penting dalam skenario penerbangan yang menantang, seperti melakukan manuver kecepatan tinggi, atau beroperasi dalam kondisi cuaca buruk. Keseimbangan sistem mesin J-36 merupakan bukti kemajuan industri penerbangan Cina. Insinyur telah berinvestasi dalam laboratorium pengujian, mesin canggih yang dikombinasikan dengan simulasi digital untuk mengoptimalkan kinerja, dan keandalan sistem pendingin canggih diintegrasikan untuk mengelola suhu tinggi yang dihasilkan oleh mesin, memastikan pengoperasian yang efisien dalam jangka waktu lama. Dengan konfigurasi 3 mesin dan teknologi siklus gabungan berbasis turbin, J-306 tidak hanya menghasilkan tenaga yang unggul, tetapi juga menampilkan desain yang inovatif, yang meletakkan dasar bagi pesawat tempur masa depan, yang mampu memenuhi tuntutan peperangan modern yang semakin kompleks. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pesawat tempur terbaru China ini? Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya.